Yohanes menulis Wahyu tanpa perlu menampilkan dirinya sendiri. Gereja-gereja di Asia Kecil sudah mengenal dia dengan sangat baik. Kemungkinan Yohanes berpikir dalam bahasa Ibrani dan menulis dalam bahasa Gerika, tata bahasa Gerikanya tidak bagus. Dia mungkin tidak memiliki seorang yang membantu dia, tidak ada bantuan sekretaris seperti layaknya penulis Alkitab. Secara umum Yohanes dikenal sebagai salah satu murid Yesus. Yohanes berada di Pulau Patmos, pulau kecil, dan tandus di lepas pantai Asia Kecil, ketika ia menerima wahyu dari Tuhan. Banyak sumber pada abad kedua dan ketiga melaporkan bahwa buku Wahyu mungkin ditulis pada masa Domitianus, antara 81 dan 96 Masehi. Ketika Kaisar Romawi ini mulai membuat kesukaran besar bagi orang Kristen, masa penganiayaan yang paling buruk bagi orang Kristen segera terjadi, dan buku ini ditulis untuk menguatkan dan memperingatkan ketujuh jemaat. Namun kita dapatkan bahwa buku Wahyu ini juga membantu kita semua yang hidup berabad-abad kemudian. Alasan kuat bagi kita untuk percaya akan hal ini adalah bahwa inti buku Yohanes datang dari khotbah terkenal Yesus di Bukit Zaitun di Yerusalem mengenai akhir dunia. Yesus memberi khotbah ini sesaat sebelum ia disalibkan. Khotbah mengenai akhir zaman itu menyediakan petunjuk akan waktu kedatangan Yesus yang sudah dekat. Wahyu yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada Yohanes dengan perantaraan malaikat Wahyu 1 ayat 1, disampaikan hambanya itu dalam bentuk surat kepada ketujuh jemaat atau gereja. Ia menyaksikan kepada mereka, pertama, apa yang telah dilihatnya, Wahyu pasal 1, kedua apa yang telah terjadi sekarang Wahyu 2 dan 3, dan ketiga apa yang akan terjadi sesudah ini, Wahyu 4-22, Tuhan berencana untuk menyelamatkan dunia. Karena itu Yohanes memperingatkan ketujuh jemaat itu untuk membenahi hidup sesuai dengan isi Wahyu tersebut. Ia memberi nasihat yang perlu dilakukan dalam waktu dekat, lengkap dengan petunjuk-petunjuk khusus, agar mereka berpaling dari segala dosa. Juga memperingatkan akibatnya bila mereka tidak mau bertobat. Selanjutnya ia menasihati mereka agar tabah mengatasi penderitaan, karena masa yang lebih buruk akan menimpa dunia dan manusia harus siap menghadapinya. Itulah peringatan yang akan terjadi kemudian. Bencana mendatang itu digambarkan oleh 4 penunggang kuda, pelambangan kematian dan kehancuran, yang sedang meluncur ke arah mereka dan ke arah kita semua. Sungguh celaka bila kita meremehkan firman Tuhan, khususnya yang tercantum dalam kitab Wahyu yang merupakan kitab terakhir, karena kitab ini memberitahukan seluruh bahaya dan malapetaka yang akan menimpa orang-orang yang tidak percaya. Sebaliknya menyampaikan rahasia kebahagiaan dan sukacita abadi bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Melihat pernyataan Wahyu Tuhan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya surat-surat tersebut dikirimkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam berbagai macam kedudukan istimewa. Bahkan ia juga memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu 3 ayat 7b. Di sini terlihat betapa besarnya kuasa, kemuliaan, keagungan, kedudukan, kebijaksanaan, hormat dan pujian yang diberikan Bapa kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Berkat khusus bagi ketujuh jemaat, dalam surat-surat kepada ketujuh jemaat disebutkan, barang siapa menang. Ada suatu berkat khusus yang dijanjikan kepada setiap jemaat. Pertama, jemaat Efesus, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Tuhan, Wahyu 2 ayat 7b. Kedua, jemaat Smyrna, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat Pergamus, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 17b. Kepada jemaat Tiatira, barang siapa menang, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 2 ayat 26. Kepada jemaat Sardis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kepada jemaat Philadelphia, barang siapa menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci dan seterusnya.
Kepada jemaat Laodikia, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nasihat untuk berjaga-jaga dan hidup suci. Derap suara para penunggang kuda yang akan menghancurkan bumi serta semua yang hidup di atasnya sudah semakin dekat. Untuk menghadapi para penunggang kuda itu dibutuhkan langkah-langkah persiapan tertentu. Itulah sebabnya Kristus terlebih dahulu menyampaikan pesannya dalam 7 surat pendek kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil. Pertama, ia mengetahui masa depan mereka. Kedua, ia tahu bagaimana mereka harus berkorban dalam perjuangan melawan kejahatan. Ketiga, ia tahu bahwa gereja-gereja itu belum siap menghadapi perjuangan tersebut. Keempat, mereka belum cukup kuat menghadapi para penunggang kuda itu. Kelima, ia tahu bahwa kalau mereka tidak menggunakan waktu dan tenaga mereka untuk mempersiapkan diri, mereka tidak akan mampu melawan para penunggang kuda yang menyebar kematian dan kehancuran. Keenam, ia tahu bahwa jika mereka tidak memperdalam cara untuk mengalahkan bencana itu, besar kemungkinannya mereka akan terlindas oleh para penunggang kuda yang sedang berderap ke arah mereka dan kita semua. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kata-katanya dalam surat-surat itu penuh kuasa dan akan menolong kita mengatasi penderitaan yang akan menimpa bumi ini. 7 surat-surat itu dapat digabung menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, panggilan untuk mengasihi Tuhan seperti semula, ditujukan kepada gereja. 1. Efesus, jangan biarkan kasihmu kepada Yesus menjadi dingin. 2. Jemaat Laodikia, jangan menyerah kepada sikap puas diri. Undanglah aku masuk, biarkan aku memperbaharui dan mengubah kehidupanmu. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan mendapat posisi yang luar biasa di zaman mendatang. Pergamus, dikatakan, percayalah pada firman Tuhan untuk menjaga agar kamu kuat dan penuh iman. Jemaat Tiatira, hindarilah perselingkuhan seksual maupun spiritual. Jemaat Sardis, bangunlah segera, kuatkan apa yang masih tersisa dan akan mati. Kelompok ketiga, persoalan penderitaan, ditujukan kepada gereja, Smyrna, jangan takut akan aniaya dunia ini. Jemaat Philadelphia, aku akan membuka pintu pelayanan dan memberi kesaksian untukmu.